Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kuda hewan berkaki empat yang menjadi bagian yang sangat berarti bagi kebudayaan manusia semenjak ribuan tahun silam. Kudanya sangat macam-macam, mulai dari kuda untuk menarik pedati, kuda tunggangan, kuda untuk diperah susunya, sampai kuda perang. Nabi kita Muhammad SAW diceritakan juga memiliki kuda kesayangan. Pada era Rasulullah SAW, kuda jadi perlengkapan transportasi selain unta. Kuda Arab memanglah diketahui kokoh, lincah, serta mempunyai mental baja. Bahkan pada masa Rasulullah, kuda menjadi salah satu hewan yang penting. Dalam sebuah hadis, Rasul pun pernah menekankan hal ini. Beliau bersabda, "Kuda terbaik adalah yang paling menderita, lecet, sakit, dan memiliki cedera. Jika kuda itu tidak bersikukuh, maka aku akan mati karenanya." Hadis riwayat At-Tirmizi dari jalur Abu Qatadah. Rasulullah SAW diketahui memiliki kuda yang digunakan sebagai alat transportasi maupun untuk keperluan perang. Oleh karena itu, sejarah mencatat bahwa Rasulullah banyak memiliki kuda untuk keperluan tersebut. Para ulama pun memiliki beragam pendapat mengenai jumlah dan nama-nama kuda Rasulullah. Ahmad bin Ali Taqi al-Din al-Makriji dalam kitabnya yakni Imta al-Asma bin Milil Muhammad min al-Hawal wal al-Mata menjelaskan di antara kuda-kuda Nabi yang lain yaitu bernama Al-Bahjah, Al-Torf, Al-Najib, Al-Mandub, dan Al-Karim. Selain itu, Al-Makriji juga menyampaikan bahwa jumlah kuda Nabi Muhammad berjumlah 23 ekor. Ini termasuk diantaranya kuda bernama Al-Ablak, Jul-Iqal, Jul-Lamah, Al-Murtajal, Al-Sarhan, Al-Ya'bub, Al-Ya'sub, Al-Shiha, dan Al-Sajal. Namun yang disepakati ulama, hanya ada 7 nama kuda Rasulullah. Kendati demikian, berikut ini adalah nama-nama kuda milik Nabi Muhammad SAW. 1. At-Tirf. Rasulullah SAW memiliki kuda yang bernama At-Tirf. Nama ini diperuntukkan untuk kuda beliau yang mampu berlari sangat cepat dengan kecepatan kedipan mata. 2. As-Sakbu. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga memiliki kuda yang digunakan untuk perlombaan. Namanya As-Sakbu atau kuda yang berlari kencang bagaikan air yang mengalir. Dulu kuda ini miliki seorang badui dan bernama Adarsu atau kuda yang sulit dikendalikan dengan berkelakuan jelek. Kemudian Nabi mengubah namanya menjadi As-Sakbu. 3. Al-Wardu. Kemudian Nabi Muhammad juga memiliki beberapa kuda lainnya yang diberi nama Al-Wardu. Kuda dengan nama yang berarti mawar ini juga digunakan Nabi dalam perang. Kuda ini hadiah dari Tamim Ad-Dari, dinamai Al-Wardu karena campuran dari warna merah dan pirang. Lalu kuda ini diberi kepada sahabatnya Umar bin Khattab. 4. Sabahatun. Rasul juga memiliki kuda lainnya yang larinya begitu kencang yang bernama Sabahatun. 5. Al-Murtazaz atau Ashhab. Nama tersebut diberikan kepada kudanya warna putih dan baik sifatnya. Nabi membelinya dari seorang Arab dari Bani Marra. 6. Al-Lahif. Dinamai demikian karena ekor panjangnya yang sampai menutupi tanah. Kuda ini menyerupai gunung dan merupakan hadiah dari Farwa bin Am al-Jadmi dan ada yang menyebut pemberian dari Abu al-Bara. 7. Lizaz. Kuda ini hadiah dari pemilik suci Alexandria yaitu Al-Muqawqis yang merupakan penguasa Koptik Mesir. 8. Al-Zarib. Kuda ini adalah hadiah dari Farwa bin Am al-Jadmani dan dinamai itu diantaranya karena kokohnya dan kekuatannya yang besar dan Nabi menggunakannya dalam perang. 9. Asyakab. Dinamakan Asyakab karena tubuhnya yang gemuk, kuat, dan kukunya yang keras. Ini kuda pertama yang dimiliki Rasul yang dibeli dari seorang badui dari Bani Pazaroh. Nabi menunggang kuda ini dalam perang Uhud. 10. Subah. Nabi memberi nama ini karena warnanya yang pirang dan kuda ini dibeli dari seorang Arab dari Bani Juhaina dengan 10 unta. Kuda ini pernah diikut sertakan dalam pertandingan lalu keluar sebagai pemenang yang membuat Nabi sangat senang.
11. Al-Malawah. Meskipun Nabi memiliki kuda-kuda yang gagah perkasa, namun ada kuda miliknya yang tampak lesu, haus dan tidak gemuk, sehingga diberi nama Al-Malawah. 12. Al-Bahar. Sebelumnya kuda ini dibeli sendiri oleh Rasulullah dari pedagang asal Yaman. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Hari Raya Idul Fitri merupakan hari kemenangan yang ingin dirayakan oleh seluruh umat Islam. Hari itu biasanya kaum muslimin melakukan sholat Aid dan merayakannya dengan menampilkan pakaian terbaik. Memakai baju baru saat Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran itu telah menjadi kebiasaan di masyarakat. Pada masanya, cucu Rasulullah juga punya keinginan untuk merayakan Lebaran dengan baju yang bagus dan baru. Namun ketika itu, dia tidak mempunyai pakaian untuk dikenakan di Hari Raya Idul Fitri. Alkisah, Hasan bin Ali dan Husain bin Ali merupakan cucu Rasulullah tidak memiliki pakaian baru untuk Lebaran. Sedangkan Hari Raya sebentar lagi datang. Mereka bertanya kepada ibunya, "Wahai ibu, anak-anak di Madinah telah dihiasi dengan pakaian Lebaran kecuali kami. Mengapa ibu tidak menghiasi kami?" Sayyidah Fatimah menjawab, "Baju kalian masih di tukang jahit." Malam Hari Raya tiba, sementara pakaian baru belum juga terlihat sehingga dua pemuda itu bertanya lagi kepada ibunya. Sayyidah Fatimah menangis karena tidak memiliki uang untuk membeli baju buat kedua buah hatinya itu. Tidak lama kemudian, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya. Sayyidah Fatimah menghampiri seraya bertanya, "Siapa?" "Wahai putri Rasulullah, saya adalah tukang jahit. Saya datang membawa hadiah pakaian untuk kedua putramu." Pintu dibuka dan tampaklah seorang membawa bingkisan lalu diberikan kepada Sayyidah Fatimah. Beliau membuka bingkisan tersebut dan di dalamnya terdapat 2 gamis, 2 celana, 2 mantel, 2 sorban, dan 2 pasang sepatu hitam yang semuanya terlihat indah. Lalu Sayyidah Fatimah memanggil kedua putra kesayangannya dan memakaikan mereka busana indah hadiah tersebut. Kemudian Rasulullah datang dan melihat kedua cucunya sudah rapih mengenakan pakaian baru yang indah. Dengan senang, Rasulullah menggendong keduanya dan menciumi mereka dengan penuh cinta dan kasih sayang. Lalu Rasulullah bertanya kepada Sayyidah Fatimah, "Apakah engkau melihat sang tukang jahit tersebut?" Sayyidah Fatimah menjawab, "Iya, aku melihatnya." Lalu Rasul menjelaskan, "Duhai putriku, dia bukanlah tukang jahit, melainkan dia adalah malaikat Ridwan, sang penjaga surga." Sahabat yang beriman, demikianlah kisah Lebaran cucu Rasulullah. Bahkan para penghuni langit dan bumi pun berbahagia jika kedua cucu Rasulullah berbahagia dan akan bersedih jika mereka bersedih. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.